Stasiun Surabaya. Di era-era perjuangan Suara Harapan. Studio. Kita melewati jembatan Kalimas. Oh senja di Surabaya masih menyimpan cerita lama tentang cinta di bangku taman dan tawa di bawah jendela stasiun Jalan Tinjauan. Nah ini nih, detensi for Twitch, detensi polisi for Twitch. Oke, nah ini kotanya Batavia. Di simpang jalan Indus Police. Wah, ini langsung di antara cahaya. Oh senja di Surabaya, bayangmu masih setia singgah, meski waktu tak bisa kembali, hatiku tertinggal di sana. Kopi hitam dan lagu keroncong mengalun dari warung di pojok. Ah semua seakan menunggu satu kisah yang tak selesai dulu. Kisah kita tak pernah sirna di setiap langkah yang ku lewati. Kau hadir dalam sunyi. Senja pun turun perlahan menyelimuti kota kenangan Surabaya. Kau saksi cinta yang diam. Beda kereta. Rumah Jogja. Beda Rumah kereta. Jogja. Kita turun mas. Pribumi dan Perbodan Porkondan yang like melanggar pribumi dan anjing dilarang. Selamat masuk. Perbedaan Porkondan melanggar pribumi dan anjing dilarang masuk. Oke. Jadi itu adalah salah satu rasis. Wah, kafe ya. Kafe guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Time to coffee. Kopi ya. Kopi. Kopi apa aja nih? Wah. $4, $3. Oke. Yo. Golongan and Yeay. Obat kuat. Nih. Terima kasih.
Iya. Bukan gamplong, gamplong ya. Jogja. Dit is Guus Becker. Nou, oh, je wordt helemaal niet malu, je bent toch niet bang voor tanden, zeg. Kom, we gaan zingen van Kronjo Kumayuran. Ja, eventjes zo. Anders kunnen die leutjes zo niet zien, zeg. Oh, zo. Vertel eventjes, maar houd in godsnaam kort. Eventjes iets over Kronjo. Over Kronjong. Ja. Nou, de Kronjong die is afkomstig uit Togo, van Ja. de Portugezen. En het is overgenomen door ons en dan afmaak de zomer tot zover. Tot zover. Je komt een andere keer langs. Andere keer komen we lang weer En praten. lang Een panjang hier. Ja, kom, dan gaan wij nu 1, 2, zingen 3. Kronjo Kumayuran. Waduh. Ertussendoor een beetje Tidak ada muziek, anggur ya. yang dapat nikmat. Woi. Laju, laju, berau, laju. Telepon. Kring, 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 kring. Sindung di sayang. Halo? Halo? Oke guys. Kafe era-era kolonial. Waduh. Kita akan masuk guys. Seperti Al-Kapur. Teneng. Dari kemarin. Ini. Teneng. Biar lupa kain dan Ye. lupa baju. Jiwa manis sindung di sayang. Hidung, 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 hidung. And mana Mr. Ye? Mr. Ye? Kemudian. Manis pada Eh. saya. Lift machine. Menit. Udara. Woi. Mesin. Dengar suara. Kita berada di hotel guys. Een ular naga is een grote Sini. slang. Ayo ke sini. Manis sindung di sayang. Jadi ini hotel. Hidung, 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 hidung sayang. Di sini. Een anjelies. Ada apaan Dat ini? senyum manis is een mooie plan. Door regen worden kleren What nat. happened? Wees niet verlegen. What happened Miss? Jij bent toch mijn schat. Lekker je doet. Mijn ogen zien schat, mijn hart die verlaat. Jiwa manis sindung di sayang. Hidung, 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 hidung sayang. Een lekker kusje, oh mijn lieveling, op mijn zachte wang. Utopia, mobil tambangan, boleh dilihat, diambil jangan. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari, apa kabar dulu baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan saja dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, mudah-mudahan dapat. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Siapa tahu jodoh kita juragan MBG, pemirsa. Waduh. Atau siapa tahu ya, jodoh kita ternyata CEO yang sedang menyamar, pemirsa. Waduh ya. Jadi apapun jodoh kita, minumannya teh botol sosro. Bagi saudara yang belum dapat jodoh dan sulit dapat jodoh, datanglah ke Studio Alam Gamplong di daerah istimewa Yogyakarta. Karena di sini banyak sekali noni dan sinyo, pemirsa. Waduh, noni-noni cantik dan sinyo-sinyo ganteng, pemirsa. Waduh. Nah, bagi saudara yang belum tahu siapa noni dan sinyo, memang sudah bahas di episode kemarin. Ya. Oleh karena itu memang berdoa mudah-mudahan saja saudara yang belum dapat jodoh sesegera mungkin dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh. Jadi kalau terjadi perang dunia ketiga, takutnya KUA-nya tutup, pemirsa, dan kita kembali ke zaman batu. Amit-amit ya. Oke, pemirsa yang berbahagia, apapun keinginan kita ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saja doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, selamat pagi guys. Ubur-ubur ikan teri guys. Selamat pagi. Pagi di Studio Alam Gamplong, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam perjalanan epik Jogja 25, Jogja Selawe atau Jogja tahun 2025 yang tayang ketika Piala Dunia 2026 dan ketika Eropa dibakar neraka, pemirsa. Waduh ya, itulah fenomena alam, pemirsa. Ketika Eropa sedang panas-panasnya ya, hot-hotnya, dan Indonesia sedang dingin-dinginnya ya, cool-nya, pemirsa. Waduh, memang sedang berada di gunung. Waduh. Turun salju, pemirsa. Waduh. Baru kali ini di Indonesia ya, minus 2 derajat Celcius, pemirsa. Waduh. Sampai daunnya pun beku, pemirsa. Kira-kira memang ke gunung mana? Ya, insya Allah nanti memang bahas ya. Coming soon, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, episode ke-24. Nah, episode ke-24 ini memang sedang berada di Studio Alam Gamplong, Hollywoodnya Indonesia, yang ada di Kapanewon, Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waduh. Dan ini adalah studio Hollywoodnya Indonesia. Waduh. Dan kebetulan episode ke-24 memang sedang naik tram, pemirsa. Kereta api pakai rel yang selalu bersinggungan dengan jalan raya, pemirsa. Kalau di Indonesia dahulu banyak tram ya, baik itu di Batavia, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, termasuk juga di daerah-daerah lainnya. Namun sekarang sudah tidak ada, pemirsa. Yang ada hanya ada di Studio Alam Gamplong. Dan ini tram ini adalah tram milik film Bumi Manusia. Jadi ketika memang naik tram ini serasa menjadi mingke, pemirsa ya. Salah satu pemeran tokoh utama dalam Bumi Manusia, karya Anak Pramudia Anantatur. Sulit sekali nih. Mas Pram lah bahasanya. Waduh. Dengan sutradaranya Bapak Hanung Bramantio, pemirsa. Jadi ini studio Pak Hanung ya. Oke, pemirsa yang berbahagia, memang merasakan jadi mingke ya, jadi sinyo. Waduh. Jadi noni-noni. Waduh, era-era kolonial. Apalagi satu penumpang dengan oma-oma, opa-opa dari Holland, pemirsa. Waduh. Jadi Belandanya terasa, pemirsa. Sudah naik tramnya, ditambah penumpangnya. Waduh, dan suasana kotanya. Ini kota-kota Hindia Belanda, Indis banget, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, ketika memang naik tram,
dengan menikmati suasana ya, seolah-olah jiwa Mamang melayang ke film Bumi Manusia. Waduh. Nah, bagi saudara yang belum nonton film Bumi Manusia ya tonton, ada di Netflix pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya Mamang sudah 300 km dari tempat tinggal Mamang di kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Nah sekarang Mamang berada di studio Alam Gamplong Hollywoodnya Indonesia di Tanah Sultan Yogyakarta. Oleh karena itu Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan Jogja, Sultan kita semua termasuk Sultan Mamang. Ya meskipun Mamang bukan orang Jogja, tapi Mamang berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu dan berumur panjang. Amin. Oke guys, ketika episode ke-24 ini negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, ya insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Karena sejatinya kedamaian dunia adalah kedamaian bangsa Indonesia. Apalah artinya kalau dunia tidak damai? Meskipun kita tidak ikut-ikutan ya baku hantam, tapi efeknya akan terasa pemirsa. Sekarang aja kan Selat Hormuz ditutup. Sedang konflik Selat Hormuz ketika video ini tayang tahun 2026, di mana Paman Gober pusing 7 keliling ya. Meskipun makan Panadol habis 15 biji, tetap aja pusing 7 keliling ya. Apalagi setan Yahu ya, kembang kempis memikirkan Selat Hormuz. Kukuring ditutup, ku anjen dibuka, tutup buka, Paman Gober pusing 7 keliling. Waduh. Negeri kita juga terasa pusingnya pemirsa. Waduh. BBM kita terasa pemirsa, bahkan MBG kita juga terasa pemirsa. Semuanya serba terasa. Waduh. Oleh karena itu, insya Allah dengan kepemimpinan beliau akan mendamaikan negeri kita dan juga ikut serta dalam perdamaian dunia. Ya mudah-mudahan saja dunia kembali damai, tentram, sejahtera, dan amit-amit tidak terjadi perang dunia ketiga. Amit ya. Oleh karena itu Mamang berdoa mudah-mudahan saja dunia kembali damai. Dan siapa tahu dengan terjadinya konflik-konflik di dunia ini pertanda bahwa Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel. Waduh. Ya, insya Allah akan merdeka, ya sejahtera, tentram, seperti sejak zaman dahulu kala sebelum berdirinya Israel. Mudah-mudahan Palestina kembali merdeka, Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Baik pemirsa yang berbahagia, episode ke-24 Mamang sedang menikmati MBG, menikmati naik tram pemirsa. Waduh, dari stasiun Williamstead atau Surabaya Gubeng pemirsa. Surabaya Gubeng versi Studio Gamplong pemirsa. Waduh. Ya, naik tram menuju ya suatu tempat yang eksotis di film Bumi Manusia karya Hanung Bramantyo pemirsa. Waduh, ini tramnya melewati banyak stasiun pemirsa, diantaranya stasiun Surabaya, ya stasiun Kiara Condong, stasiun Ranca Ekek, waduh, stasiun apa lagi nih ya, banyak stasiun di sini pemirsa. Apalagi ya, Mamang naik tram ini bersama oma-oma, opa-opa dari Holland pemirsa, ya satu komunitas perkumpulan ibu-ibu ya, bapak-bapak, abah-abah ya, emak-emak dari Holland pemirsa. Tapi Hollandnya Holland versi Indonesia pemirsa. Waduh, mantan Sinyo dan Noni pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, tak terasa Mamang pun sampai ke sebuah kota yang banyak kopdes merah putih. Maaf. Banyak bangunan-bangunan ikonik pemirsa, seperti dalam film Bumi Manusia yang menceritakan suatu tempat masa era-era kolonial Belanda pemirsa. Waduh. Ya sekitar tahun 1890-an atau 1920-an, awal abad ke-20 pemirsa.
Ini bangunannya dan suasana kotanya otentik banget pemirsa. Waduh, karena kebutuhan syuting film, terutama film-film era kolonial, maka tempatnya juga disetting pemirsa. Entah itu bangunannya, trotoarnya, kendaraan truknya, termasuk kendaraan yang diparkir-parkir. Banyak kendaraan jadul-jadul pemirsa, dan ini asli pemirsa kendaraannya. Waduh, yang menjadi pertanyaan apakah kendaraan itu jalan atau tidak, ya walau alam ya. Yang jalan menggunakan tram ini pemirsa. Waduh, jadi cocok bagi saudara yang ingin berfoto ria ya, ngeplog atau mungkin berpot video ria ya. Yang jelas kalau mau buat konten harus minta izin pemirsa. Di studio Alam Gamplong pemirsa. Waduh, supaya saudara merasakan menjadi seorang pribumi, menjadi seorang bangsa Indonesia atau seorang artis. Aduh. Nah, bagi saudara yang tak kesampaian menjadi artis film, ya saudara datang ke studio Alam Gamplong ini pemirsa. Saudara ngeplog, saudara akan merasakan jadi artisnya pemirsa. Waduh. Mamang aja kan cita-citanya ingin jadi artis pemirsa, apalagi artis yang membintangi film Hanung Bramantyo. Karena tidak kesampaian ya datang aja ke studio Alam Gamplong dengan kamera MacGyver-nya pemirsa. Waduh. Dan disinilah Mamang merasa jadi mingke pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, tak terasa tram berhenti di suatu tempat ya. Suatu tempat di mana tempat ini adalah tengah alun-alunnya kota bumi manusia pemirsa, studio Alam Gamplong. Akhirnya Mamang pun turun di situ. Waduh. Nah, ketika turun, Mamang memasuki sebuah bangunan ikonik. Ini bangunan khususon film era-era kolonial. Salah satu film yang dibintangi dalam bangunan ini adalah film tentang Rudy pemirsa. Waduh, saudara tahu Rudy? Yaitulah nama kecilnya B.J. Habibie ya, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Dalam filmnya Ainun Habibie 3 pemirsa. Dan juga ya, suasana alun-alunnya dan depan terasnya menggambarkan film Bumi Manusia ya, karya Hanung Bramantyo. Jadi dua film ini settingnya di gedung ini pemirsa. Waduh. Nah, bagi saudara yang pernah menonton film Ainun Habibie, ketika Bung Rodi sedang menghitung makanan ya, menghitung makanan yang dipesan oleh senior-seniornya dalam adu pertandingan. Waduh. Nah, mungkin saudara akan mengira settingnya ada di Jerman pemirsa. Ya, settingnya di Jerman. Tapi syutingnya ada di studio Alam Gamplong. Ya, di bar ini pemirsa. Waduh. Di bar ketika Mamang menelepon ya. Magan. Waduh. Selamat malam, selamat siang ya. Nah, di film inilah ya Bung Rodi menghitung makanan seniornya. Waduh. Jika menghitung makanannya tepat, maka Bung Rodi akan dijamin MBG-nya selama 1 minggu pemirsa. Waduh. Namun dalam cerita itu akhirnya Bung Rodi sukses pemirsa. Dan settingnya ada di Jerman, tapi syutingnya ada di studio Alam Gamplong ini pemirsa. Waduh. Begitu juga dengan film Bumi Manusia ya. Salah satu adegannya ada di bar ini, di mana ada orang-orang Belanda yang bisa masuk, sedangkan pribumi tidak bisa masuk pemirsa. Karena ada raja atau tulisan legendaris. Tulisannya bertuliskan Verboden voor Holden en Inlander, yang artinya anjing dan koruptor dilarang masuk. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Waduh. Dan bar ini ternyata mengandung rasis pemirsa, karena disettingnya untuk sesuai dengan kondisi kolonial Hindia Belanda, di mana rasisnya ketika Mamang akan memasuki ada sebuah tulisan yang berbahasa Belanda, Verboden voor Holden en Inlander. Nee. Ye tahu arti kata Verboden voor Holden en Inlander? Verboden tidak boleh. Holden odog alias dog. Bahasa Indonesianya anjing ya. Waduh. And dan Inlander, bahasa lainnya pribumi. Siapa pribumi? Kita bangsa Indonesia. Waduh. Jadi artinya dilarang masuk
gogok dan pribumi. Dilarang masuk anjing dan pribumi. Waduh, anjing dan pribumi dilarang masuk ke bar ini pemirsa. Cung yang merasa anjing, waduh. Cung yang menjadi pribumi, waduh. Anjing dan pribumi dilarang masuk pemirsa. Jadi yang merasa anjing dan merasa pribumi dilarang masuk ke bar ini. Yang boleh masuk adalah yang bukan anjing dan pribumi. Waduh, ya terutama bangsa Eropa dan Belanda. Untungnya ini adalah sebuah setting film pemirsa. Dan setting film ini menceritakan kisah nyata tentang kondisi kolonial Belanda atau Hindia Belanda atau pada masa penjajahan Belanda. Siapa bilang kita dijajah Belanda enak-enak pemirsa ya? Yang enak itu kalau kita orang Belanda pemirsa, orang Eropa kaya raya. Waduh, jalan kemana-mana pakai babu pemirsa, pakai jongos. Waduh, banyak nyai-nyainya. Tinggal memerintah sana, tinggal memerintah sini. Termasuk ingin memasuki suatu tempat ya, kita bebas pemirsa. Meskipun ada tulisan verboden, Voorholden and Inlander pemirsa. Waduh, karena mereka bukan Holden dan Inlander pemirsa, alias bukan anjing dan pribumi. Yang menderita itu adalah pribumi pemirsa. Pribumi, waduh, sudah jadi jongos, sudah jadi babu, ya, menderita, dijajah, termasuk tidak boleh memasuki arena-arena tempat yang ada tulisan verboden, Voorholden and Inlander. Dan itu terjadi di berbagai tempat di seluruh Hindia Belanda. Waduh, terutama tempat-tempat penting. Karena orang Belanda ini menjaga privasi pemirsa. Waduh, privasi tak mau diganggu anjing dan pribumi. Waduh, jadi dianggapnya pribumi ini setara dengan anjing pemirsa. Waduh. Bahkan lebih gilanya lagi, bahwa pribumi ini derajatnya bukan setara dengan anjing, tapi disebutkannya di bawah anjing pemirsa, di mana Belanda melarang anjing dan pribumi ya. Jadi anjing dan pribumi disebutnya anjing dulu, derajatnya anjing dulu, lalu pribumi. Waduh, ini adalah salah satu diskriminasi era kolonial Belanda pemirsa. Mungkin orang pribumi yang bisa baca ya akan tahu tidak boleh masuk. Yang menjadi pertanyaan, ini anjing ya, anjing bisa baca atau tidak ya? Waduh, kenapa anjing dilarang masuk dan pribumi juga dilarang masuk? Inilah pertanyaan episode ke-24 ini memang akan bahas. Nah, dari sinilah ya nama anjing jadi jelek pemirsa. Waduh ya, mencemarkan nama baik anjing pemirsa. Sampai-sampai digunakan umpatan bagi setiap orang yang kesal pemirsa sampai hari ini. Ya, kita kesal kepada seseorang dan marah kepada seseorang, umpatan yang paling sering diucapkan adalah anjing pemirsa. Waduh, sialan lu, anjing lu. Waduh, yang menjadi pertanyaan, kenapa anjing dibawa-bawa ya? Apakah anjing bersalah? Dari mana anjing ini menjadi bersalah pemirsa? Mencemarkan nama baik anjing pemirsa. Waduh. Ya, padahal pada masa sebelum zaman Belanda, zaman dulu-dulu, anjing ini adalah salah satu binatang yang dihormati setara dengan harimau. Waduh, tidak dipakai untuk umpat-umpatan. Waduh, tidak dipakai untuk marah-marahan atau ya mencemarkan nama baik seseorang dengan kata anjing pemirsa. Waduh. Nah, dari sinilah, dari era kolonial ini. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-24 memang akan membahas anjing pemirsa. Ya, anjing yang digunakan oleh Belanda untuk merendahkan bangsa pribumi pemirsa. Dan anjing pun jadi rendah pemirsa. Waduh, ini gimana ceritanya ya? Waduh, bahkan cerita tentang anjing dan pribumi dilarang masuk ini menjadi salah satu kisah nyata juga bagi Presiden kita ya, Bapak Prabowo Subianto ketika berenang di Manggarai pemirsa. Nah, disitulah kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur hidup di zaman kemerdekaan ya. Karena kalau kau hidup pada zaman kolonial Belanda dan dirimu adalah statusnya pribumi, waduh, sakit hatimu ya. Waduh, ingin nonton bioskop ada tulisan itu dilarang masuk. Waduh, ingin nongkrong di bar ya diusir. Waduh, bisa-bisa saja kalian ditendang seperti anjing pemirsa. Waduh, karena dirimu adalah seorang pribumi.
Oke pemirsa yang berbahagia, mengapa nama anjing jadi tercemar jelek? Dan mengapa bangsa kita ketika zaman Belanda disetarakan bahkan di bawah statusnya anjing pemirsa? Waduh, mungkin saudara akan bertanya, ya sama Mamang pun akan bertanya. Tapi pertanyaan Mamang ya harus dicari jawabannya melalui sumber-sumber dan informasi. Mamang akan membahas tentang anjing dan pribumi dilarang masuk. Waduh. Sesuai dengan sumber-sumber dan informasi yang Mamang dapatkan ya. Siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya, simple, jangan meledog ya. Skip aja lah. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana koruptor ya. Waduh. Apalagi meminta ke Mamang. Mamang aja kan belum jadi presiden ya. Oleh karena itu Mamang mencari wifi gratis untuk episode ke-24 ini. Namun bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang ya, tontonlah sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat. Dan Mamang pun akan berdoa mudah-mudahan saja saudara atau keturunan saudara kelak akan menjadi orang sukses, dilancarkan rezeki, miliarder, CEO ya. Siapa tahu salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Mamang hanya berdoa dan mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Selain itu, bagi saudara yang punya pendapat sendiri, kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat. Asalkan komenan saudara ya bukan berbau-bau Mossad atau menggonggong. Waduh, bukan Holden pemirsa. Waduh. Odog pemirsa. Bukan menggonggong seperti Abu Randa. Waduh, bikin keonaran. Ya mohon maaf aja ya apabila saudara bikin keonaran atau ada komentar yang bikin keonaran. Mamang sebagai admin otoriter akan skip. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Prabowo berenang di Manggarai, Verboden Voorhanden en Inlander, kalimat rasis yang menghina bangsa Indonesia. Tulisan itu membuat orang Indonesia tak bisa berenang di Manggarai. Ditulis oleh Patrick Matanasi, edisi 21 Oktober 2024. Waktu dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo menyinggung soal rasisme. Lulusan The American School London ini menjelaskan tahu apa itu rasialisme. Bahkan dalam praktiknya yang terjadi di zaman sebelum beliau lahir. Kita anti rasialisme, anti apartheid, yaitu pemisahan ras. Karena kita pernah mengalami waktu kita dijajah. Kita bahkan digolongkan lebih rendah dari anjing. Waduh. Banyak prasasti dan marmer papan-papan di mana disebut Verboden Voorhanden en Inlander, kata Bapak Prabowo dalam pidatonya. Verboden Voorhanden en Inlander merupakan kalimat berbahasa Belanda yang artinya dilarang masuk buat pribumi dan anjing. Tempat dengan tulisan tersebut tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang dengan status inlander. Inlander yang sering diartikan sebagai pribumi, yaitu orang Indonesia. Tulisan tersebut biasanya dipasang di tempat umum, di antaranya terpampang pada kolam renang. Salah satunya kolam renang yang dikunjungi Bapak Prabowo dan bawahannya di Kompi Grup Para Komando tahun 1178, yakni kolam renang Manggarai. Di dinding beton kolam renang tersebut terdapat sebuah prasasti dari marmer yang dipahat. Namun waktu itu prasasti tersebut sudah tertutup lumut hijau. Rasa keingintahuan beliau muncul untuk mengetahuinya. Lalu beliau memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan lumut tersebut. Beliau kaget membaca kata-kata dalam bahasa Belanda di prasasti tersebut. Verboden Voorhanden en Inlander, kenang Bapak Prabowo dalam bukunya ya, judulnya Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman, yang Mamang kutip juga dari historia.id. Prasasti bernapaskan kolonial itu tentu menjadi penanda bahwa kolam renang Manggarai sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Koran Batavia's Nieuwsblad tanggal 3 Maret 1134 mengumumkan bahwa kolam renang Manggarai dibuka pada Sabtu 3 Maret
1134 pukul 7 malam. Waduh, dibukanya pukul 7 malam nih. Kala itu kolam Manggarai yang bisa dikontak di nomor telepon 428. Letak administratifnya berada di Mr. Cornelis atau yang kita kenal hari ini Jatinegara, Jakarta. Kolam renang yang dekat dari stasiun Manggarai itu bagian dari fasilitas warga yang menghuni real estate tertua di Jakarta, yaitu real estate Menteng. Waduh, anak Menteng nih. Disitulah kebanyakan orang-orang Belanda kaya, Belanda totok, Belanda asli ya. Mereka adalah konsumen penting kolam Manggarai. Bahkan kolam ini adalah satu-satunya kolam yang ada di Jakarta saat itu, yang setara dengan internasional. Seiring waktu, kolam renang itu berpindah zaman, dari zaman kolonial Belanda ke zaman Jepang dan juga ke zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Pada zaman Belanda ada tulisan Verboden Voorhouden en Inlander, artinya gogok dan pribumi dilarang dilarang masuk pemirsa. Waduh. Nah, ketika zaman Republik Indonesia ya, plakat-plakat itu mulai dihilangkan. Nah, salah satu plakat yang tertinggal di Manggarai itu tertutup lumut pemirsa. Wah, bertahun-tahun. Banyak orang yang membaca banyak orang yang membaca, bahkan petugas kebersihan pun membaca ya. Namun sayangnya beliau tidak tahu artinya. Sampai akhirnya ditemukan oleh Bapak Prabowo tahun 1978 ketika beliau sedang melatih anak buahnya berenang di kolam Manggarai itu. Waduh. Nah, ketika melihat ada plakat tumbuhi lumut ya, dibersihkan, ternyata ada tulisan seperti itu. Dan kebetulan beliau pun tahu berbahasa Belanda pemirsa. Jadi tahu artinya ya. Cerita kolam renang berbau kolonial berakhir hampir bersamaan dengan Prabowo mulai menjadi menantu Presiden Soeharto pada tahun 1983. Kolam renang Manggarai hanya bertahan setengah abad. Setelah itu dibongkar oleh pemerintah kota Jakarta. Bekas kolam ini lalu dijadikan pusat perbelanjaan mewah milik bekas Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif yang kini sepi pengunjung. Kolam renang Manggarai ini adalah salah satu potret kolam renang pada masa era-era kolonial Belanda. Banyak fasilitas umum pada masa Hindia Belanda yang banyak plakat tentang dilarangnya anjing dan pribumi masuk pemirsa. Waduh, sekaya-kayanya orang pribumi ya, meskipun orang pribumi itu miliarder ya, kalau hidupnya pada Hindia Belanda tidak boleh masuk pemirsa. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang tidak melihat status apa itu pribumi, orang Belanda, orang Eropa ataupun alien ataupun jin sekalipun ya. Kalau mereka itu orang kaya, banyak uangnya boleh masuk pemirsa. Itu zaman sekarang ya, zaman now. Tapi kalau zaman dulu ya, sekaya apapun, kalau kita statusnya pribumi, ada tulisan Verboden Voorhouden en Inlander, maka dirimu tidak boleh masuk. Waduh. Dan hebatnya pada masa itu tidak ada istilah sogok menyogok pemirsa. Jadi meskipun petugasnya ya butuh uang dan ada pengunjungnya orang pribumi yang kaya raya, maka petugas itu tetap melarang orang pribumi untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Dilansir dari koran ntb.com dengan judul artikel Verboden Voorhouden en Inlanders, edisi 8 Mei 2026. Kalimat berbahasa Belanda Verboden Voorhouden en Inlander menjadi salah satu simbol paling dikenal dalam sejarah kolonial Indonesia. Frasa itu berarti dilarang untuk anjing dan pribumi dan kerap dikaitkan dengan praktik diskriminasi rasial pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Meski begitu, keberadaan papan dengan tulisan persis tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Sebagian menilai papan itu memang pernah ada di sejumlah tempat umum khusus orang Eropa. Sementara lainnya menyebut frasa tersebut lebih merupakan simbol memori kolektif atas segregasi rasial pada masa kolonial. Ya, segregasi pemisahan ya, ras. Waduh. Pada era Hindia Belanda, masyarakat dibagi dalam beberapa kelas sosial dan hukum. Yang pertama adalah golongan Eropa. Golongan Eropa ini terdiri dari orang Jerman, orang Belanda ya. Ya, orang-orang Eropa yang kebanyakan orang Eropa itu berkulit putih pemirsa.
Lalu golongan yang kedua yaitu Timur Asing. Nah, Timur Asing ini terdiri dari orang Arab, orang Tiongkok, ya, orang Tionghoa, orang India yang tinggal di Indonesia. Dan golongan yang ketiga atau kelas 3 atau kelas ekonomi, kelas paling rendah adalah pribumi atau bahasa lainnya inlander, pemirsa. Istilah inlander sendiri merupakan dianggap merendahkan karena digunakan untuk menyebut penduduk asli dengan posisi sosial lebih rendah dibanding warga Eropa. Inlander sendiri dalam bahasa Belanda artinya kelas rendahan, pemirsa. Waduh, kelas rendahan ya. Kalau kita diistilahkan pribumi, ya, orang asli pribumi. Padahal itu artinya bukan pribumi tapi kelas rendahan atau golongan rendah, inlander, underground, pemirsa. Waduh. Nah, istilah inlander ini ya menjadikan sebuah istilah bagi bangsa Eropa untuk menyebut penduduk asli Indonesia. Entah itu orang Sunda, orang Jawa, orang Melayu, orang Minang ya, dan juga seluruh warga bangsa asli Indonesia, pemirsa. Nah, mereka disebutnya inlander, pemirsa. Tidak melihat bahwa orang Sunda itu bangsawan ataupun orang rakyat jelata ya. Kalau mereka memegang asli Sunda atau asli penduduk Indonesia, maka dikenal dengan inlander. Begitu juga dengan orang Jawa, tidak melihat itu anak bupati ya. Waduh, anak priai, anak apalagi kiai, anak rakyat jelata. Kalau itu asli Indonesia disebutnya inlander. Dan golongan inlander ada di kelas nomor 3, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Belanda menerapkan ada beberapa tempat yang dilarang untuk dimasuki orang-orang rendahan atau dikenal dengan inlander, pemirsa. Entah kenapa tuh. Apakah alergi atau gimana tuh. Dan yang paling mirisnya juga ya, status inlander ini setara dengan anjing, pemirsa, di mana anjing dan pribumi dilarang masuk, pemirsa, dilarang masuk ke beberapa fasilitas umum yang dimiliki oleh Belanda. Orang Belanda biasanya membawa anjing, pemirsa, anjing kesayangan. Waduh, entah itu bulldog, entah itu helder, apalagi ya, entah itu serigala, waduh, atau chihuahua, pemirsa ya, gogok, pemirsa. Apalagi noni-noni atau sinyo-sinyo sambil jalan-jalan sore membawa anjingnya. Nah, ketika akan memasuki klub, bar atau tempat fasilitas penting ya dan umum, nah biasanya ada tulisan ya, anjing dilarang masuk. Nah, pada masa Belanda ditambahkan lagi anjing dan pribumi. Jadi artinya orang Belanda yang membawa anjing, begitu juga orang Belanda yang membawa jongosnya atau babunya yang bangsa pribumi atau orang pribumi sendiri dilarang masuk ke sana. Hal itulah menjadi eksklusivitas ya bangsa Belanda atau orang-orang Eropa di Hindia Belanda, pemirsa. Bagaimana perasaan orang inlander? Nah, Mamang sendiri seorang inlander. Kalau Mamang hidup pada zaman itu, ya Mamang pun akan sakit hati. Waduh, pinginnya menipu, pemirsa. Waduh, membawa batu dan melemparkannya ke klub tersebut, pemirsa. Waduh. Praktik pemisahan sosial kala itu terlibat dalam akses terhadap sekolah, permukiman, transportasi hingga fasilitas hiburan. Kalau kita naik kereta api ya, ada kelas khusus orang Eropa, kelas timur jauh, dan kelas inlander. Orang inlander dilarang masuk ke gerbong atau kereta orang Eropa, pemirsa. Selain itu juga fasilitas hiburan lainnya, diantaranya ada hotel, klub, bar, ya, klub sosial, termasuk kolam renang, kawasan elit, bahkan taman, pemirsa. Waduh, taman yang ada di depan Istana Merdeka saat ini ya, atau dikenal dengan tamannya Ratu Wilhelmina ya. Nah, di situ katanya ada tulisan ya, anjing dan pribumi dilarang masuk, pemirsa. Waduh. Dan kawasan-kawasan elit lainnya ya yang diketahui dikhususkan untuk bangsa Eropa. Nah, bangsa Eropa sangat alergi kalau berbaur dengan bangsa pribumi, pemirsa. Beberapa lokasi tersebut dalam beberapa memoir dan kesaksian pernah memasang tulisan larangan bagi pribumi. Salah satunya adalah kolam renang Sentrum di Bandung. Dalam memoir Letjen Sugiharto
Memori itu tulisan Letjen Sugiharto, seorang TNI ya. Dulu ketika kecil melihat tulisan Verboden Voorhonden en Inlander sekitar 1940, di mana beliau ini ketika akan berenang ke sentrum ya, diusir oleh petugas pemirsa. Waduh, petugasnya dari orang pribumi juga. Waduh, mengusir orang pribumi yang akan berenang di kolam renang tersebut. Di Jakarta, Gedung Society de Harmony juga kerap disebut dalam berbagai cerita sejarah terkait larangan berupa ya pribumi dilarang masuk. Selain itu, kolam renang Manggarai yang pernah disebut oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu tempat yang masih menyimpan tulisan sampai tahun 1978 ya. Dulu ketika zaman Belandanya dilarang bagi pribumi untuk berenang di sana. Cerita serupa juga muncul dari Salatiga, tempatnya di Hotel Kali Taman yang dalam sejarah lokal disebut pernah memasang papan larangan bagi pribumi dan anjing. Meski belum ditemukan dokumentasi arsipnya yang benar-benar memastikan keberadaannya. Namun dari cerita mulut ke mulut ya, bahwa orang pribumi dilarang menginap di hotel tersebut pemirsa. Bahkan jangankan menginap ya, masuk aja ke dalam itu dilarang pemirsa. Dan yang paling uniknya, yang melarangnya itu adalah petugas dari pribumi. Satpamnya itu dari pribumi, menghalau orang-orang pribumi ya. Tak pandang bulu pemirsa, entah itu pribumi orang kelas bawah atau pribumi priai. Sekalipun priai ya dilarang masuk ke sana pemirsa. Waduh. Atau dalam bahasa sekarang priai itu bangsawan lah. Para sejarawan menilai terlepas dari perdebatan mengenai keberadaan fisik papan tersebut, diskriminasi rasial pada masa kolonial merupakan fakta sejarah yang terdokumentasi. Pemisahan fasilitas publik antara warga Eropa dan pribumi terjadi di banyak kota besar seperti Surabaya, Semarang, Medan, hingga Bogor, bahkan ke pelosok Hindia Belanda atau pelosok Indonesia. Dalam perkembangannya, pergerakan nasional Indonesia, istilah Inlander kemudian ditolak oleh para tokoh kemerdekaan karena dianggap menghina martabat bangsa Indonesia. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta mendorong penggunaan identitas ya Inlander menjadi Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial dan diskriminasi rasial. Hingga kini ya prasakata Verboden Voorhonden en Inlanders tetap dikenang sebagai simbol ketidakadilan segregasi sosial pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dilansir dari Historia.id dengan judul artikel Kala Sultan Hamid dihina orang Belanda. Nah, bagi saudara yang belum tahu siapakah Sultan Hamid, beliau adalah Sultan dari Pontianak, salah satu pahlawan nasional yang terlupakan pemirsa. Salah satu jasanya adalah pencipta lambang Garuda ya, Garuda Pancasila yang kita kenal hari ini. Waduh. Beliau ini adalah perwira Kenil, Koninklijk Nederland Indisch Leger atau TNI-nya zaman Hindia Belanda. Perwira loh. Waduh. Yang kedua, beliau ini adalah sultan ya, bangsawan pemirsa. Waduh, Sultan Pontianak yang setara dengan Sultan Jogja sekarang ya. Jadi intinya status Sultan Hamid ini punya status yang derajatnya lebih tinggi, yang tinggi pemirsa. Meskipun beliau asli orang Indonesia pemirsa. Waduh. Dan wajahnya itu mirip ke Belanda, tapi meskipun demikian beliau asli Indonesia ya. Bahkan kekayaannya juga lumayan pemirsa, punya jabatan juga dekat dengan Belanda, bahkan menjadi supirnya Ratu Wilhelmina pemirsa. Waduh. Namun juga nih ada kisah unik Sultan Hamid ini, di mana beliau diusir dari klub orang Belanda gara-gara tulisan Verboden en Inlander. Waduh, Verboden Voorhonden en Inlander ya, anjing dan pribumi dilarang masuk, termasuk Sultan Hamid pemirsa. Padahal kalau dia mau ya, dia itu kaya pemirsa, beli aja nih klubnya langsung. Waduh. Tapi dengan status tersebut ya kalah pemirsa. Akhirnya dia pun ditendang dari klub tersebut. Bagaimana kisahnya? Nah, Mamang kutip dari Historia.id ya. Edisi 8 Juli 2025 ditulis oleh Patrick Matanasi.
The Simpang Society atau dikenal dengan Simpang Club yang kelak menjadi Balai Pemuda Surabaya di kota Surabaya merupakan tempat nongkrongnya orang-orang kulit putih alias Belanda dan Eropa. Waduh. Biasanya bersantai lewat ngobrol, mendengarkan musik, ketawa hahaha ya, berdansa, berpacaran. Waduh. Dan juga minuman agak keras pemirsa, minuman keras pemirsa. Atau juga tempat nongkrongnya anak muda orang-orang Belanda pemirsa. Waduh. Pada suatu malam sekitar tahun 1940-1941, salah satu pengunjungnya agak terkejut karena melihat seorang pesohor dari Malang masuk ke dalam klub itu. "Oh, itu Al-Qadri," kata Nyonya Fisher, istri seorang administrator perkebunan di Jawa Timur. Jadi Al-Qadri ini adalah Sultan Hamid Al-Qadri ya, terkenal pemirsa. Terkenal karena statusnya sebagai sultan ya, dan juga perwira Kenil TNI-nya zaman Hindia Belanda, sekaligus ya pria tertampan saat itu pemirsa. Wah, banyak nyonya Belanda waduh terpincut pemirsa karena ketampanan sultan tersebut. Adik nyonya Belanda itu adalah sekretaris Simpang Club. Ia bereaksi juga sebab ada aturan yang melarang orang selain kulit putih alias orang Eropa dilarang masuk ke klub tersebut. Sudah jama di tempat eksklusif orang kulit putih di Hindia Belanda seperti klub atau kolam renang ada tulisan "Verboden voor honden en inlander" yang artinya kurang lebih dilarang masuk untuk anjing dan pribumi. Termasuk juga ya sang aktor terkenal legendaris ya, waduh, tertampan bikin nyonya-nyonya Belanda terpincut pemirsa. Statusnya kaya, Sultan Hamid Al-Qadri. Maka begitu mengetahui ada pria bernama Max ini nama lainnya, nama Belandanya Sultan Hamid Al-Qadri di dalam klubnya, sekretaris Simpang Club langsung ambil tindakan ya. Setelah mendekatinya, sekretaris itu langsung ya membisikkan kepada Al-Qadri dengan secara sopan. Apa tuh isinya? Isinya intinya bahwa saudara boleh memasuki ke klub tersebut asalkan saudara keturunan Eropa Belanda. Ya, jadi intinya bahwa yang mempunyai Simpang Club itu membisikkan kepada sang sultan supaya sultan untuk segera keluar dari klub karena khususon untuk orang Eropa pemirsa. Waduh. Hal itu membuat ibu dan aku terperanjat. Kami tak pernah memperhatikan bahwa Simpang Club hanya untuk orang kulit putih. Kami jadi ikut terguncang olehnya. Tulis Ellen Fisher. Ellen Fisher ini adalah putri dari Nyonya Fisher. Nah, kebetulan bibinya itu adalah yang mempunyai Simpang Club itu. Jadi yang mengusir itu adalah bibinya pemirsa. Waduh. Di kemudian hari, seperti ditulisnya dalam memoir melintasi dua zaman, esoknya ibu terlibat debat dengan paman mengenai kejadian malam sebelumnya. Ibu sangat memikirkan hal itu sebab ia tidak sengaja melaporkan Al-Qadri. Al-Qadri cukup tersohor di Malang. Dia satu dari sedikit letnan tentara kolonial Kenil ya, Koninklijk Nederlands Indisch Leger di Malang ya, di mana orang pribumi mempunyai letnan pemirsa. Waduh, sekaligus statusnya sultan, terkaya lagi, tertampan lagi. Waduh, ya Sultan Pontianak yang ada di Kalimantan Barat. Jadi zaman dulu yang namanya kesultanan banyak pemirsa, bukan Jogja saja ya. Ada Sultan Pontianak, ada Kesultanan Bulungan, ada Kesultanan Buton dan sebagainya. Diusir juga pemirsa. Waduh, ya. Al-Qadri ini selain sultan juga adalah perwira tinggi Kenil, aparat keamanan pemirsa. Biasakan kalau aparat keamanan ke klub kan kalau zaman sekarang lain ya. Waduh, kalau zaman dulu dilihat dulu ya apakah aparat keamanannya itu pribumi atau bukan nih. Inlander atau bukan. Kalau inlander out. Waduh. Sekaya-kayanya menjadi seorang pribumi pada masa Hindia Belanda terjajah pemirsa. Waduh. Apalagi ya orang pribumi yang biasa-biasa atau rakyat jelata. Waduh, semakin menderita pemirsa.
Koran The Lokomotif tanggal 27 November 1936 menyebut Syarif Hamid Al-Qadri adalah lulusan Koninklijk Military Academy atau KMA, Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda, Belanda. Setelah lulus dan kembali ke Nusantara dengan kapal SS Sibaya, dia ditugaskan di Batalion Infanteri ke-8 di Malang. Nah, di sela-sela tugasnya di Malang, ya, Al-Qadri ini mengunjungi suatu tempat klub untuk mengobrol berbincang-bincang dengan sesama kawannya dari Belanda, pemirsa. Waduh. Namun sayangnya ketika masuk ke dalam klub itu diusir oleh pemilik klub, pemirsa. Waduh. Karena beliau adalah seorang pribumi, inlander, pemirsa. Padahal juga bahwa Letnan Hamid ini punya istri cantik, yaitu Marie van Delden. Beliau adalah putri Nico van Delden, ya, putri orang Belanda asli. Salah satu penduduk pribumi yang menikahi, ya, wanita Belanda, pemirsa. Jadi yang menikahi wanita Belanda sangat jarang, pemirsa. Tapi pada masa itu ada beberapa pria pribumi, ya, yang menikahi wanita Belanda pada masa Hindia Belanda. Pengusiran yang halus di simpang klub itu bisa dipandang khalayak sebagai penghinaan. Namun Letnan Max, ya, atau dikenal dengan Sultan Hamid Al-Qadri, tampak tidak merasakan penghinaan dari orang Belanda. Selama bertahun-tahun, pangeran dari Kesultanan Qadriyah Pontianak itu terus berdinas di Kenil. Ketika Perang Pasifik pecah, Max tidak mundur. Dia sempat bertugas di Balikpapan hingga terluka. Bagaimana kisah tentang Sultan Hamid Al-Qadri sebenarnya memang sudah bahas, ya, di episode dan perjalanan epik sebelumnya, ya. Tapi insya Allah nanti akan dibahas lagi, ya, akan dilanjutkan pembahasan tentang beliau, ya, Sultan Hamid Al-Qadri yang penuh dengan kontroversi, pemirsa. Apakah dia ini seorang pahlawan atau bukan, ya? Waduh. Karena dalam perjalanannya, ya, banyak pertualangan, pemirsa. Nah, selain pribumi, ada tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Pertanyaannya, mengapa anjing yang selalu disalahkan? Waduh. Bahkan dari semenjak zaman penjajahan Belanda ada larangan anjing, dan nama anjing pun menjadi tercemar sampai hari ini, pemirsa. Waduh. Apa tuh tercemarnya? Ketika saudara marah-marah, ya, upatan yang paling tajam adalah menyebut anjing kepada orang lain, pemirsa. Si anjing, si anjing goblok. Waduh. Dilansir dari pinterpolitik.com dengan judul artikelnya adalah Mengapa Anjing Selalu Disalahkan. Ditulis oleh M78, ya. Ini nama penanya. Edisi 22 Mei 2023. Seperti hampir seluruh warga Indonesia tahu bahwa kata anjing adalah salah satu kata umpatan yang paling sering digunakan, dan ternyata umpatan anjing memiliki sejarahnya tersendiri. Ketika zaman kerajaan, zaman dulu anjing adalah sahabatnya manusia, sahabatnya warga, termasuk raja-raja, ya. Anjing bisa dipergunakan untuk berburu, anjing untuk dijaga, ya, menjaga wilayah. Bahkan anjing menjadi tentara, pemirsa. Ketika zaman penjajahan VOC atau Belanda, para orang-orang Belanda kerap menyamakan derajat pribumi dengan anjing melalui penempatan tulisan pribumi dan anjing dilarang masuk di beberapa tempat keramaian. Waduh, ya. Kenapa orang pribumi ini disebut dengan anjing? Karena orang VOC itu menganggap bahwa anjing adalah makhluk yang unik, ya, yang selalu menjaga, makhluk yang taat kepada tuannya, selalu nurut, dan bisa dijadikan tameng, pemirsa. Bahkan kalau marah-marah bisa digunakan untuk kata-kata, pemirsa. Begitu juga dengan pribumi. Saat itu pribumi yang dijajah oleh Belanda selalu nurut kepada Belanda, pemirsa. Waduh. Dan jika salah, ya, maka umpatan orang Belanda itu selalu menyebut anjing kepada pribumi. Waduh, misalkan ada petugas kebersihan yang salah, kamu itu anjing. Waduh, anjing. Waduh. Titit. Akhirnya anjinglah menjadi makhluk yang selalu disalahkan, pemirsa. Waduh. Di mata orang Belanda bahwa bangsa pribumi ini tak jauh beda dengan sifat anjing, pemirsa. Terkadang bisa menyerang tuannya, terkadang bisa nurut kepada tuannya,
terkadang bisa menjilat tuannya, terkadang bisa membantu tuannya, pemirsa. Maka tak heran ya, banyak kaum Belanda menganggap bahwa pribumi ini adalah anjing, pemirsa. Mungkin saja ya statusnya kaum pribumi ini setara dengan najisnya anjing, pemirsa. Oleh karena itu di beberapa tempat ada tulisan pribumi dan anjing dilarang masuk. Waduh. Selain itu, dugaan kenapa anjing jadi bahan cemoohan juga muncul dari Batalion 5 Nika. Ketika perang kemerdekaan, Belanda membentuk sebuah batalion yang isinya orang-orang pribumi Nusantara yang mau bekerja sama dengan Belanda menyerang TNI, menyerang Republik Indonesia. Nama batalion 5 ini ya diberi logo anjing. Waduh, atau dikenal dengan batalion anjing. Bahkan tentaranya pun ya disebut dengan anjing, pemirsa. Waduh. Satuan pribumi yang menjadi pasukan Belanda, mereka kerap dicemooh sebagai anjing Belanda karena tidak berpihak kepada Indonesia. Bahkan orang-orang Belanda sendiri ya, para prajurit-prajurit Batalion 5 ini ya disebut dengan anjing. Waduh. Nah, sifat Batalion 5 ini terkenal dengan brutalnya ketika perang kemerdekaan ya. Tak jarang sebagai kepanjangan Belanda untuk merusak moral penduduk warga Republik Indonesia atau menghancurkan ya. Bahkan tak jarang merampas, menghancurkan, memperkosa, membakar, waduh. Dan juga membabi buta, waduh, seganas anjing yang sedang mengamuk, pemirsa. Oleh karena itu, mereka dijuluki anjing Belanda. Padahal mereka ini adalah prajurit asli orang Indonesia yang direkrut menjadi tentara Belanda. Nah, dari sinilah ada cemoohan ya, bahwa orang-orang yang brengsek disebut dengan anjing. Orang Indonesia melihat sesama warga Indonesia yang melihat kebrengsekan selalu dicemoohkan dengan anjing. Sifat anjing yang menjadi rendah gara-gara penjajahan Belanda. Oke anjing, maaf. Oke guys. Oke guys ya. Jadi itulah tentang anjing ya. Oleh karena itu umpatan-umpatan marah-marah kita ya, kalau bisa dihentikan untuk tidak menyebut anjing. Karena itu adalah kebiasaan penjajah untuk memarahi pribumi, pemirsa. Karena orang pribumi setara dengan anjing, pemirsa. Waduh. Apabila kita masih mengumpat ya kepada orang lain dengan nama anjing ya, maka kita akan kena karma. Yang pertama adalah mencemarkan nama baik anjing. Yang kedua, kita sama halnya dengan penjajah. Waduh. Kita sama halnya dengan penjajah yang kejam. Waduh, kejam menyebut orang lain adalah anjing. Baik pemirsa, jadi inilah salah satu perak ini film apa nih? Saya nggak tahu ya. Ini berasal di Batavia tempo dulu dengan adanya tram di sana ya, dan juga Carry Fortuna. Aduh.